Setelah pidato Bung Karno tahun 60, tahun 61 dia bikin gerakan non-blok bersama negara-negara Asia. betul. Jadi semua pidatonya itu tentang penindasan diartikulasikan dalam gerakan non-blok itu. Mungkin ada hal-hal yang merasa tidak terpenuhi Ya. dari sidang umum PBB. Ya. Kayaknya kita harus bikin kelompok tersendiri nih. Tersendiri. Kerjasama dengan pemimpin negara lain yang hadir pada saat itu. Dan ternyata yang bisa kita sampaikan bahwa PBB itu tidak melihat apakah dia negara berkembang atau negara maju, Ya. apakah itu negara kaya atau negara miskin, Ya. bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana situasinya, semuanya punya hak yang sama. Jadi Ya, di PBB betul. itu gitu ya. Jadi mereka sudah setara. Jadi tidak melihat oh negara maju duluan, enggak. Justru yang pertama maju adalah Brazil, kemudian Amerika, dan ketiga Indonesia. Kemudian semua diberi kebebasan, termasuk semua negara Afrika segala macam itu punya hak yang sama juga untuk datang dan juga untuk hadir ataupun tidak hadir terserah Ya, mereka betul. aja gitu. Itu salah satu yang mesti kita angkat topi lah dengan kalau di bola kan di Liga Champions kan ada ini ya tim unggulan. Tim unggulan, kemudian Kemudian ada pinggiran. tim-tim pinggirannya. Nanti tim-tim unggulan nggak ketemu di babak penyisihan gitu kan dulu ya. Ya. Kalau di negara di Piala Dunia. Tapi kalau di PBB nggak berlaku. Jadi Ini saya coba cari nih Bung Gaib ya. Selain Presiden Prabowo yang pemimpin negara yang gaya pidatonya berapi-api Ya. di Oh, sidang ya, 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 General ya. Debat ya di UNGA ini General Debat ya, United Nations General Assembly ini menyebutnya ini adalah General Debat Ya, ya. Itu selain Donald Trump dia juga tegas dan juga ada Joe ya selain Presiden Prabowo yang sangat tegas sekali. Kemudian yang sebelumnya yang pertama Luiz Inácio Lula da Silva. oh Brazil ya. Ya, Brazil. Yang pada saat Lula menekankan terkait dengan demokrasi dan mengkritik kekuatan otoritarianisme. Iya. Itu sangat jelas sekali di pidato yang sebelum Prabowo ini ya. Kemudian, Kan tuh, Lula itu aktivis buruh sebenarnya. ya betul. Jadi Aktivis buruh tuh Lula. Memang aktivis lah, soal memang aktivis ya. Jadi dari cara pidato penyampaiannya juga ada penekanan dan sangat berapi-api. Berapi-api. Tapi kalau saya lihat kan tadi malam itu saya hanya melihat cuma sampai awalnya Erdogan ya. Itu 1, 2, 3 Lula, Trump, kemudian Prabowo. Lula ini masih melihat teks. Oh masih lihat teks. Masih melihat teks. Beda dengan Prabowo. Kalau Prabowo lihat teks sebentar langsung ngomong betul. terus gitu. Terus yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan ya. Oh, Dan Turki ya? dan King Abdullah II dari Yordania. Dari Jordan. Sohibnya Prabowo juga itu. Sohib Prabowo. Karena kritisnya mereka mulai dari Lula da Silva, kemudian Erdogan, kemudian King Abdullah II dari Yordan itu mereka lebih menyebut kritis terhadap tindakan Israel yang menyerang Gaza. Menyerang Palestina. Itu sangat penyampaiannya sangat berapi-api. Pak Prabowo kalau ke Jordan tuh udah kayak ke kampung halaman. Pulang kampung karena ketemu kawan. Ketemu kawannya sendiri dan udah mungkin ketemu sama King Abdullah tuh udah bro, ya apa kabar bro gitu kan. Gimana nih Palestina bro, udah kita hajar aja udah Israel gitu kali ya. Kayaknya mereka udah janjian Udah janjian. sebelumnya. Oke Bang, berarti Baik. untuk pidato Prabowo PBB saya kasih nilai 9. Ya, saya 9,5. 9,5 luar biasa. Udah mendekati sempurna menurut Sempurna. saya. Oke, teman-teman, demikian tadi live reaction kita terkait dengan pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB yang cukup menyita perhatian bukan cuma warga dunia tapi juga bukan cuma warga Indonesia tapi juga warga dunia. Warga dunia. Bahkan Bang baru kali ini pemimpin negara termasuk sekelas Donald Trump pun mengatakan you did great. Ya, dia kagum. Memberikan pujian. Dia kagum ternyata ada orang Indonesia bisa bahasa Inggris sebagus itu ya. Ya. Karena mungkin selama ini jarang ya. Selama 10 tahun ini. Biasanya mungkin kalau dilihat yang bahasa Inggrisnya bagus itu adalah diplomat atau menlu. Ya, itu udah wajar lah ya. Pidato berapi-api. Itu mungkin menurut Trump hal yang wajar. Tapi pemimpin negara dalam penyampaiannya bahasa Inggris yang lancar, yang bagus ya
mungkin Trump melihat baru ini yang Iya, ada iya. gitu. Jadi penting buat kita untuk memilih pemimpin yang punya kualitas, Ya, kapasitas, dan kemampuan berbahasa yang baik, termasuk kemampuan untuk membaca. Karena kalau dia tidak banyak baca, mungkin Pak Prabowo nggak akan punya kalimat-kalimat yang dia sampaikan seutuh itu. ya, diksi yang sangat tepat. Karena itu sangat penting sekali, komunikasi, cara membaca, cara berpidato, kemudian menggunakan bahasa asing yang lancar seperti Bung Gaib katakan tadi, itu sangat menjadi kata kunci utama dalam diplomasi. Ya, karena gini Bang, kan ada yang nanya, kenapa sih kita mesti baca buku? Apa sih manfaatnya baca buku? Ternyata baca buku itu baru kita rasakan ketika kita akan menulis, Ya, ketika kita akan bicara, maka ketika kita akan ngomong itu, semua yang kita baca itu akan manggil tuh, akan keluar, mengalir gitu. Mengalir lancar. Mengalir. Sementara kalau kita nggak pernah baca, bingung apa yang mau kita sampaikan. Kita sampaikan, Jadi betul. mulai hari ini biasakan anak-anak kita untuk Membaca. kembali membaca buku. Setiap 1 minggu datang ke perpustakaan. Saya baru ingat Bang, dulu waktu saya kecil, ibu saya tuh sering ngajak saya ke perpustakaan tim. Mhm. Hari Sabtu Minggu tuh, naik bajai kita disuruh Udah ngapain sih? dilepas Udah aja di dilepas situ. aja. Akhirnya mau ngapain sih? Mau nggak mau kan akhirnya kita daripada iseng baca, lama-lama jadi kita yang minta. Terbiasa. Gitu. Terbiasa. Ada beberapa cara yang juga pernah saya lakukan juga ini ya terhadap anak-anak saya. Ya sudah, nyamannya apa? Kalau nggak nyaman membaca buku teks yang banyak, mulai dari komik dulu. Iya, saya tuh baca komik. Saya tuh baca Reol Dijkstra, Ya. Lucky Like gitu kan. Ya, mulai dari komik. Iya, Akhirnya baru kita akan terbiasa. Ya, jadi ada urutannya, Iya. komik, cerpen, novel, sampai ada buku-buku yang terus. Jadi kembali back to read, kembali membaca. Karena membaca itu adalah cara kita dalam penyampaian itu kata kuncinya membaca. Ya, Iqra, ya. bacalah. Jadi ngetesnya gampang. Jadi kita suruh maju, kalau di kampus terus kita suruh maju, tolong ceritakan tentang Donald Trump. Dia kan bingung tuh. Donald Trump adalah presiden Amerika, mulai terus ya udah mikir. itu mulai mikir gitu. Terkadang kalau seandainya di masa-masa aktif di kegiatan kampus itu kadang-kadang kita dikerjain juga gitu. Oke, 15 menit ngomongin soal kondisi Indonesia. Wah, kalau kita tidak membaca, tidak apa solusinya Iya, gitu. iya, iya. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan paham. Oke, baik. Mbak Eka, thank you. Ya, terima kasih Bung Gaib. Ya, kita kembali lagi di live reaction berikutnya. Episode berikutnya ya. Bisa sore atau bisa minggu depan atau bisa besok. Karena Tetap waktu saja masih pantau kanal YouTube Sindo Sindo News. News. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.